kesempatan pagi hari ini sesi kedua di hari kedua bulan suci Ramadan. Akan disampaikan oleh Pak Wahid. Materinya adalah ngetik dengan 10 jari ya. Dan SDN Sadaguri dan Cirebon. Dan nanti akan didampingi oleh Ade Johan. Kita buka saja acara sesi kedua ini, mengetik 10 jari dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan waktu kepada Pak Ade Johan selaku moderator. Oke, terima kasih Bapak Sunardi MPDI ya selaku host. Pada hari ini, sebentar ini saya terlambat. Pada hari ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid SPDI mengenai mengetik 10 jari dengan mudah. Ya, Pak Wahid ini adalah guru di SD Sadoguri. Beliau guru pendidikan agama Islam dan riwayat lengkapnya pernah mengajar komputer nih. Waduh, ini kayaknya kalau udah ngetik 10 jari lumayan ya. Enggak, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Adika yang telah memberikan kesempatan saya untuk membawakan materi pada sesi kedua di hari Ramadan, di hari bulan puasa Ramadan ini. Baiklah Bapak Ibu yang hadir di room ini, mari sama-sama kita buka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Membuka acara sesi ini, tema yang diangkat pada hari ini adalah mengetik 10 jari. Mudah loh, itu kan. Itu memberikan adalah mengetik dengan 10 jari yang kita miliki dari 1 sampai 10 ya. Bukan dari 1 sampai 11 ya kan? Tapi dari 1 sampai 10. Itu ada gambar pada bolanya udah dari saya. Bolanya sudah Pak. Sudah melihat semua? Iya, sudah. Ya, sudah. Nah, oke. Itu judulnya mengenai 10 jari. Tadi Ibu Bapak sudah terlihat ya tangan-tangan penempatan itu ada rumus A S D F G A L titik koma titik atas dan koma bawah, dan itu ada spasi. Itu rumus yang termudah yang sudah sering diajarkan oleh guru CKL. Tempo dulu. Sebelum ada komputer sebenarnya sudah ada, zaman dulu adalah mesin tik. Mesin tik juga sama dengan tombol-tombolnya tidak terlepas dari ini. Cuma yang membedakan adalah tombol komputer atau perangkat keyboard hardware, namanya itu hardware, perangkat keras, perangkat penginputan ini disebutnya adalah keyboard adalah menginput kata-kata dari A sampai Z, makanya itu ditulis A sampai Z. Ini ada simulasi dulu bahwa sebelum kita mengetik, kita ada motivasi untuk diri kita, yakin kita bisa menggapai dan mudah mempelajarinya. Kadang orang ingin mengetik itu ragu-ragu, akhirnya udah 2 jari saja, akhirnya dia capek. Menghindari capek itu makanya udah, yuk kita pelajari dari awal. Pertama pelan, sedang, cepat, dan lebih cepat. Yang jadi standarnya bagaimana caranya untuk mengetik 10 jari bisa tercepat, termudah, tanpa lelah. Begitu. Termudah, tercepat, tanpa lelah. Oke, kita next ya Bu ya. Nih, mengetik 10 jari. Nih gambar saya. Adalah pengertian. Langkah yang pertama adalah pengertian dulu. Kedua, langkah-langkah penempatan angka-angka kegunaan dan praktek langsung. Ibu-ibu nanti ada praktek langsung ya. Ibu Bapak. Oke, kita next
Ya, pengertian. Pengertian mengetik 10 jari itu, mengetik 10 jari artinya mengetik dengan menggunakan semua jari tangan kita, bukan jari yang ada di kaki kita. Kalau jari di kaki kita menjadi 20 jari, tangan, kaki dan tangan. Tapi kita menggunakan 10 jari, kanan dan kiri. Kiri fungsinya ada, kanan fungsinya ada. Kiri itu ASDF, kanan CKL titik koma. Oke. Selanjutnya Ibu, Bapak, langkah-langkahnya adalah ini langkah-langkahnya. Tangan fokus pada keyboard. Tangan keyboard itu adalah papan ketik, kalau bahasa Jawanya adalah papan ketik. Yang kedua adalah fokus pada layar atau monitor. Monitor layar yang ditampilkan kalau layarnya ada di laptop yang kita memandang layar atau monitor. Terus fokus pada teks yang Anda ketik. Biasanya kalau hafal itu mudah diingat, lalu dihafal dalam hati, lalu difokuskan. Posisikan tangan kita dengan benar, yaitu rumus tadi yang kita gunakan. Posisikan. Pikiran kita dalam keadaan sehat, tenang. Kalau lagi sakit gimana? Angkat berapa? Ini bahasanya keluh kesah yang dia miliki. Ya, kalau lebih cepat itu gangguan dan mental juga mempengaruhi pengetik 10 jari. Mulailah belajar sambil meraba, sambil menghafal letak huruf-huruf. Mulai dari kiri A, S, D, F, G, K, L, titik koma. Jangan lupa awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu. Fokus pada keyboard. Ya. Posisi jempol itu tidak memakai huruf, tapi jempol itu hanya sebagai pemisah atau spas. Baik kiri maupun kanan terserah fungsinya yang mana. Kalau ibu bergerak lebih banyak di kanan, maka atau lebih banyak di kiri, atau saling bergantian tuh spas. Oke, selanjutnya setelah kita fokus pada keyboard, kita hafalkan huruf-hurufnya. Usahakan layar menyala, tidak mati kalau pengen belajar. Usahakan layar menyala dan tidak mati. Monitor dalam keadaan terkoneksi pada keyboard, artinya keyboard itu harus nyatu sama USB kalau di komputer. Kalau terkoneksi, keyboardnya itu dalam keadaan sehat kalau di laptop. Andai kata kalau di laptop, posisikan tangannya dengan benar, posisikan tangan dengan benar. Tangan kita itu ada rumusnya ASDF, DKL. Ini penempatan angka 10 jari. Tugas telunjuk kiri IAZ, ring atau jari manis, BSX atau tengah, jari tengah middle, YC, RFT, EG. Nah, itu jari telunjuk tambahnya ada 6. Jadi dia tugasnya muter-muter, karena menunjuk itu tugasnya paling banyak. Ketika menunjuk orang, jadi menunjuknya juga paling banyak. Kamu kerjakan sama di tugas 5 jari secara terperinci. Kalau ibu lebih jelas, menunjuk itu jumlahnya lebih dari 6. Mau ada 4 dan 5 ditambah angka. Begitu jari tengahnya. Jari tengah ditambah 1. Bukan fungsinya hanya 3 tapi 4. Jari manis juga ditambah 1, ditambah 2 SPX. Linking A, E, O, A, I, Z, tambah 1, ditambah ALT, dan selain juga disebut tanda yang berujung sebelum escape, tab, lock, hit control. Nah, linking yang paling kiri, tombol window. Jempol hanya menggunakan Oke, 5 jari kanan tugasnya sama seperti jari kiri. Terus sampai jempol kanan pun Ada yang bulit nih, jempol. Cuma spasi doang. Menghemat waktu. Kalau kita bisa menghemat waktu, apabila kita mengetik dengan mudah dengan menggunakan semuanya, akan menghemat waktunya dan tidak terbuang. Hingga waktu bisa dihemat karena kita
sudah mahir, profesional mengerti. Ya. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara otak dan dari pikiran. guru kita yang tadi segera Baik Bu, diserahkan. bisa segera saja. Otak kita Oh ya, akan jadi enjoy dan Ibu di sini aja. stres yang Tanya Ibu. akibat saling menunjuk. Kalau kita menunjuk 10 jari yang sudah profesional, yang sudah mahir, satu dia kegunaannya adalah sudah menguasai dunia tulis tanpa konsep. Jadi dia konsepnya hanya di laptop dan komputer. Cuma hanya dia tulis bertulisnya gimana? Udah langsung dia menulis. Begitu gampang kalau dia sudah menjadi dari. Yang kedua adalah pekerjaan yang berada dalam komputer dapat dimudahkan. Pekerjaan yang terkait dengan komputer dapat dimudahkan. Contoh menjadi istana juga butuh waktu secara cepat. Butuh waktu untuk menganalisis kestabilan komputer. Membuka jasa pengetikan. Menjadi penulis mudah mencari pekerjaan. Menjadi profesional mungkin antaranya adalah membuat blogger bisa di email, bisa di apa, membuat kelompok atau room waktu yang sudah disediakan di dalam blogger tersebut. Yang ketujuh adalah update status cepat di WA, dan lain-lain. Karena dia tutorial mengatur 10 jari. Langkah pertama Ibu Bapak. Langkah pertama rumus jari kiri adalah ASDF. Rumus jari kanan EKL. Mulai mengetik dengan huruf kasih contoh. Tunjuk kiri dan tunjukkan terus. Jadi dia berpasang-pasangan Bu. Jari kiri kanan kiri terus sampai dia hafal. Ini harus kalau sudah mahir tanpa spasi kita gunakan spasi F satu aja spasi F spasi J F spasi J terus. Kalau sudah mahir langsung kita huruf F J 1 dua kata di spasi dua semua tapi F J spasi F J spasi F J terus. Kalau sudah dibalik juga dibalik JF spasi JF spasi JF spasi dilakukan berpasang-pasang jari kanan dan kiri saling berbalas. Lalu kalau sudah mahir dua huruf lalu kita kembali ke 3 huruf. Lalu kita gunakan 3 huruf terus sampai 4 F J K spasi F juga spasi. Kalau terjadi kesalahan mudah dihapus, tekan tombol backspace dan itu kalau belajar di komputer. Beda kalau belajar di basic. Kalau basic ya mungkin kembali juga dengan backspace dia akan kembali. Tapi di mesin tik yang lama itu kekuatan yang ekstra. Kalau mengetik di mesin tik itu harus mengetik dengan kekuatan yang ekstra. Beda dengan yang di keyboard, beda yang di laptop. Kalau di keyboard bisa mengetik dengan keras, tapi kalau mengetik keras di laptop akan fatal dan huruf-hurufnya juga akan hilang. Bisanya hilang apa? Karena dia mengetik dengan keras di laptop. Karena itu lunak sekali, maka akan terjadi kerusakan keyboard yang ada di laptop. Oke. Nah, tutorial mengetik 10 jari antaranya satu. Kalau ibu bapak pengen mahir dalam jari bisa menggunakan aplikasi laptop, PC, Android juga bisa menggunakan offline. Kita belajar dulu. Setelah belajar kita online. Online-nya belajar apa? Kita lihat manualnya di screen of keyboard. Yang saya belajar otodidak belajar mengajarkan kepada praktek kampung. Syaratnya seringlah banyak fokus dan pusatkan kepada perasaan dan kita menyatu. Jadi perasaan feeling hati kita pikiran kita menyatu. Apa yang ini disampaikan pada tulisan ini. Apa yang ingin disampaikan pada seseorang. Apa yang diutarakan pada seseorang. Kita fokus
pada keyboard seperti itu. Dan mulailah belajar dari sekarang. Kapan lagi ibu bapak mau belajar mengaturnya? Kalau kita tidak dimulai dari sekarang. Kita kenalkan dulu ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini. Macam-macam keyboard. Keyboard yang ada di Android seperti ini hampir sama dengan keyboard yang di PC, dengan keyboard yang di laptop. Keyboard elastis yang bisa ditekuk. Jadi ibu-ibu ada keyboard yang wireless. Kita menampilkan adik klik tombol Windows sebelah kiri, lalu RAM ibu bapak. Sabar. Kalau sudah program, pilih aksesoris. Kalau sudah pilih aksesoris, kelihatan gambarnya Gambar Windows ya. Windows, sudah kelihatan udah klik on program. Bilang kalau bawain kecepatan nggak apa, ini agak lambat lagi. Aksesoris, ini ada aksesoris. Udah aksesoris kita pilih off access. Belum muncul bapak. Oh, belum muncul. Munculnya Word dah. Bapak bukannya Microsoft Word. Masih PowerPoint yang muncul pak. Masih PowerPoint munculnya ini. Ya. Oh, masih PowerPoint. PowerPoint Pak masih munculnya. Coba Microsoftnya Pak. Klik Windows, icon Windows. Lalu pilih all program. Setelah klik all program, lalu pilih klik aksesoris. Setelah klik pilih aksesoris, lalu pilih IAC on IAC off access. Setelah itu lalu klik on screen keyboard. Nah ini. Kalau tidak bisa nampak. Ya. Ini mungkin laptopnya ada kendala, tidak bisa menampilkan begitu banyak. Cara manual ya, cara manual yang sudah disediakan oleh Windows atau yang sudah disediakan oleh aplikasi Windows atau Windows aksesoris, namanya Windows aksesoris. Jadi bapak klik Windows, klik pilih all program, klik aksesoris, pilih as of access, klik on screen keyboard. Nanti akan muncul keyboard. Ya, keyboard yang ya. Boleh. Ini yang sudah disetting keyboardnya. Nampak bu pak? Kelihatan. Ini huruf Arabnya kita sudah disetting ganti bahasanya. Jadi ketika bapak ibu kewalahan mengetik huruf-huruf ya, maka kita bisa melihat fokus pada monitor dan banyak tulisan Arab. Paham ya ibu bapak? Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah memberikan ruang waktu kepada saya untuk menyampaikan materi mengetik huruf jari. Semoga bermanfaat. Kalau ibu bapak pengen oke begitu saja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada banyak Pak. Ada pertanyaan Pak. Banyak. Oke, untuk forumnya bertanya. Barangkali Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Tadi sudah ada yang masuk dari Bapak Roni. Bagaimana Bapak agar bisa Pak Roni mau langsung disampaikan atau mau saya bacakan? Nah, saya bacakan ya. Nanti keluar hisabnya ya Pak.
Bagaimana agar bisa konsentrasi mengetik 10 jari? Padahal kita banyak masalah. Misalnya banyak utang, banyak istri, banyak pacar ya. Terus tambah lagi adalah poin 7. Bapak Roni nggak setuju nih Pak Roni. Heeh. Ada 2 pertanyaan. Ya, sementara. Mangga silakan Pak Wahid. Poin 7. Tentang apa tuh poin 7? Poin 7 di PowerPoint, Pak. Cepat update status. Di PowerPoint tuh. Pada dasarnya mengetik yang profesional itu adalah mengetik menyampingkan masalah-masalah yang ada. Bahkan masalah itu dijadikan status. Apa yang ditanyakan Pak Rodi ini? Bahkan masalah itu dijadikan status. Mengambil status orang di WA, di Instagram, dan lain sebagainya. Begitu saja Pak Rodi. Jawabannya sih. Bukan yang lain. Tadi yang itu yang tidak setujunya gimana, Pak? Kalau tidak setuju, update status bahkan update status itu tidak terlepas dari mengetik 10 jari. Kalau kecepatan tinggi bagi wartawan itu perlu ada status masalah pemberitaan. Kalau tidak setuju ya maka buat semua. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Pak, yang update status Facebook itu kan kita perlu proses, perlu waktu, Pak. Apalagi berisiko. Sekarang kita rajin ngetik status Facebooknya udah males sekarang, Pak. Berarti kita mau kepada meeting pada DPR. Iya. Ada update status Facebook itu kejadiannya bukan konsep. Kejadian status itu kapan nih, Be? Masa lalu itu kapan? Bahkan foto pertama dan nama Indonesia. Bisa aja. Nggak ada. Maka ada lagi nih Pak. Pertanyaannya. Ini ada yang bagaimana kalau jarinya jempol semua? Ini, wah, jempol semua. Terus, Dijelaskan ya Pak. iya, Penjelasannya kurang ini ya kurang. Nanti kita kembali ke Microsoft PowerPoint ya. mm-mm, Di Microsoft PowerPoint yang saya terangkan adalah ada tombol tadi yang ada di mana tuh di HP. mm. Yang tombol keyboard yang ada di HP itu sebenarnya menggunakan jempol semua Pak. Nggak mungkin jempol telunjuk kayaknya. Iya. Jempol telunjuk juga dalam keadaan satu, yang satu megang, yang satu yang ngetik. Ini yang saya pakai ini. Ini adalah sama keyboardnya memakai rumus QWERTY. Rumus QWERTY itu sudah mendunia keyboardnya. Sudah mendunia. Ini sudah mendunia dimanapun tombol QWERTY sudah dipakai di seluruh dunia. India, Cina menggunakan ini. Tapi mereka menggunakan bahasa sendiri seperti Arab. Mungkin ada tombol-tombol tertentu depannya di mana. Tapi ibu bapak bisa mengganti bahasa dengan settingan yang ada di komputer. Menyeting bahasa Cina ada, bahasa India ada, bahasa Jepang ada. Karena Windows ini diciptakan oleh Amerika di sana pusatnya, dia menggunakan Windows. Beda lagi ya aplikasi itu. Jadi bagaimana jempol semua pertanyaannya? Boleh jempol semua asal jempolnya itu pakai yang ada di HP, bukan yang ada di laptop atau. Terima kasih. Maksudnya gini Pak, itu jarinya tuh jempol semua gitu, gemuk semua gitu loh. Kalau jarinya besar-besar gitu kan susah itu. Nah, itu kemarin juga pas lihat ada anak pas jarinya ya jempol semua. Nah, ini susah nih Pak itu tuh, Pak. Berarti dia mempunyai kelebihan jempol ya. Iya. Tidak memfungsikan jari tapi dia memfungsikan. Iya, jempol semua itu Pak. Iya. Itu pengennya visi nih Pak, itu pengen mengangkatnya jempol baik-baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan itu diangkatnya jempol semua.
Iya. Bisa banget Pak Dodi ya. Ini Pak, ada fungsi ketidakadilan nih. Kenapa jari jempol kok hanya spasi aja gitu. Sedangkan yang lainnya kerja banyak, sedangkan jempol cuma spasi aja nih. Ini fungsinya tidak adil nih jempol nih. Gimana nih Pak? Ya, di mana-mana dalam organisasi jempol itu tidak bekerja, Pak. Eh, Jempol itu hanya membantu ketika memberikan semangat, termotivasi jempol. Jadi tahu-tahu oh bagus, tahu-tahu bagus, oh, tahu-tahu bagus. Tapi yang bilang jempol, yang bilang jelek tuh jempolnya bukan ke atas tapi kebalik. Yang jadi masalah itu. Nah, ini bahaya sekali kalau jempolnya kebalik. Oh, jempol. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke sih. Mau efeknya Bu Tuti. Ada pertanyaan? Ya, barangkali masih ada yang mau bertanya. Pak Sunardi, barangkali mau bertanya. Gimana tuh Pak? Kalau di kakak gitu ngajar katanya. Ya nanti kalau ada waktu lain waktu nanti kali berilmunya tentang jari. Sebenarnya mengatur 10 jari itu tergantung kemauan kita dan kemampuan kita. Kemauan ada kemauan mampu untuk melaksanakan, mampu untuk bekerja, mampu untuk sebenarnya dulu saya juga waktu itu nggak bisa. Waktu saya mengatur 10 jari itu kuliah S1 di Bandung ya. Untung itu keyboardnya nggak diberi huruf Pak, jadi saya hanya meraba-raba aja. Akhirnya begitu saya termotivasi mengetik 10 jari karena hurufnya dihilangin sama bapak dosen-dosennya, termasuk dosen guru juga aja menghilangkan huruf-hurufnya. Jujur saya terus di sana itu jujur huruf-huruf yang dihilangin mengetik 10 jari dengan format format soal yang pertama format surat Pak. Karena guru juga diperintahkan untuk membuat surat agar guru itu mampu membuat surat itu bisa tembus keinginannya dalam pekerjaan. Ya. Sebenarnya kalau pakai 10 jari. Iya. Terakhir, Iya, belum. dan Gelap. gelap. Sudah tampil. Sudah tampil. Itu nama ininya adalah typing. Rapid typing. Tipe 466. Jadi kalau kita klik G itu langsung nggak terkonek. Jadi kalau F langsung kasih spasi, EF kasih EF spasi, EF kasih EF EF EKAS 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 kasih EKAS terus gitu aja. Jadi belajar itu dari awal dulu. Dari awal ketika mengenalkan huruf itu dari A dari C ya, dari F atau C ya. Sampai mahir betul-betul. Ini kan baru pengenalan huruf-huruf ya. Nanti pengenalan kalimat. Huruf kan membuat kosakata kali membuat dua kata terusan membuat kalimat. Seperti itu. Karena seperti surat ya itu membuat berbagai kalimat, paragraf dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya udah nampak ya. Ini namanya rapid typing tipe 66 ya. Nanti boleh berbagi. Kalau nanti boleh berbagi. Oke, langsung disimpulkan saja Pak Wahid. Kesimpulannya adalah mengetik 10 jari adalah suatu keharusan bagi kita semua, bahwa niat kita ini niat kalau teknologi dan informasi tentu pengaturan kata, kosakata, baik kalimat paragraf perlu bagi seorang guru mempelajari dan menghafalkan serta mempraktekkan kegiatan mengetik 10 jari. Itunya nggak keluar video. Karena kepentingan mengetik 10 jari itu menjadi guru menciptakan guru yang profesional. Videonya nggak keluar Mas Nardi. Profesional itu guru yang bisa menciptakan kondisi apapun menjadi lebih indah, tentu dalam menguasai
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pemaparan dari Pak Wahid tentang bagaimana caranya mengetik 10 jari ya agar menghindar dari stres, mengurangi stres. Ya, terus bisa mempercepat dari proses pengetikan. Oke, untuk judul kali ini, oh ya, presensinya jangan lupa silakan diisi. Barangkali yang belum mengisi atau yang baru masuk, mangga dipersilahkan. Dan pada hari ini saya selaku moderator akan saya serahkan sepenuhnya kepada host Bapak Sunardi. Ke Pak Sunardi, saya persilakan Pak. Ya, ada. Mau mau pindah ke itu lain. Pindah room lain. Alhamdulillahirabbil alamin.